Selamat datang di channel kami ya guys. Channel edukasi dan penerangan si Guru Botol. Video ini dibuat oleh para Kliku Lighting di Indonesia. Jangan lupa klik subscribe, like dan komen ya guys. Lampu Metallica Spotlight. Berkisar kurang lebih 10.500.000 per unitnya. Membandingkan harga satu unit lampu ini melebihi gaji arsitek di Indonesia yang hanya 7.500.000 per bulannya. Video ini menjelaskan tentang profil lengkap beserta eksistensi lampu ini yang meliputi stel atau gaya arsitektural lampu, konsep desain lampu, dimensi dan ukuran lampu, bahan atau material utama lampu, tipe dan warna lampu, fungsi lampu atau aplikasinya pada ruang, serta metode atau proses pembuatan lampu yang berkaitan dengan alur dan langkah-langkah kerja pembuatan lampu, serta sistem packing atau pengepakannya untuk pengiriman ke luar daerah. Untuk mendapatkan informasi dan wawasan yang lengkap mengenai lampu ini, tontonlah video ini sampai selesai. Lampu gantung ini sangat mencengangkan arsiteknya karena pada awalnya ia hanya membuat lampu ini dalam jumlah yang kecil. Didesain sendiri, dibuat sendiri, dan digunakan sendiri untuk keperluan lampu kafe pada usaha bungalow yang dimilikinya di kawasan Mandalika, Lombok Tengah. Awalnya tidak bermaksud menjual, ya hanya untuk digunakan sendiri untuk keperluan lampu pada kafe di bungalow saya. Cuman dari tamu-tamu yang datang kan kebanyakan dari tamu luar negeri, kebanyakan dari Australia sama Amerika. Lah dia nanya gitu kan. Akhirnya ya kita jawab kalau kita buat. Nah, mereka minta dia bawa pulang. Sesampainya di negaranya sana ya dia pesan lagi gitu, dan ini juga pesanannya itu dalam jumlah yang besar. Sehingga itulah yang memotivasi kita untuk memproduksinya kembali dalam jumlah yang banyak. Dan ya sampai sekarang masih banyak permintaan. Dan terus menerus kita kirim. Dalam istilah arsitektur di Indonesia, lampu ini dikenal sebagai gaya Art Deco. Art Deco adalah gaya seni hias yang lahir setelah Perang Dunia Pertama dan berakhir sebelum Perang Dunia Kedua, yang banyak diterapkan di berbagai bidang, baik eksterior maupun interior, mebel, patung, poster, pakaian, perhiasan, dan lain-lain. Dari tahun 1920 sampai tahun 1939 yang mempengaruhi seni dekoratif, seni bangunan, seni lukis, seni patung, seni kriya dan lain-lain. Gaya ini kemudian berkembang. Salah satu ciri khas gaya Art Deco adalah tampilan ornamen-ornamen berbentuk geometris yang mempresentasi kemewahan menjadi gaya desain yang banyak digemari pada saat itu, khususnya di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Modern, mewah dan anggun adalah suatu kesan yang melekat pada seni Art Deco. Desain Art Deco hadir membawa kebebasan dalam mengekspresikan seni untuk menciptakan sebuah makna modern pada gagasan interior dan furnitur ruang lainnya, termasuk dalam desain lampu sebagai fungsi penerangan sekaligus sebagai hiasan ruang. Modern yang dimaksud dalam Art Deco adalah berani tampil beda dan tampil lebih menarik dari gagasan desain lain yang bergaya kuno. Art Deco banyak pemilihan warna yang mencolok, proporsinya pun tidak umum dengan menggunakan material terbaru dan terkadang kurang lazim. Tidak pada umumnya, serta dekorasi yang tampak megah. Menggambarkan maskulinitas dengan garis-garis tegas, menciptakan bentuk-bentuk yang sulit dilakukan oleh mesin-mesin pabrik. Untuk penjualan ke luar negeri, lampu ini telah dipatok dengan harga kisaran $750 Amerika Serikat atau berkisar kurang lebih 10.500.000 per unitnya. Membandingkan harga satu unit lampu ini melebihi gaji arsitek di Indonesia yang hanya 7.500.000 per bulannya. Namun jangan khawatir karena
Khusus untuk pembelian oleh masyarakat Indonesia cukup dengan kisaran harga antara Rp750.000 sampai dengan Rp1.000.000 saja dalam satu unitnya. Konsep desain lampu. Ide dasar dalam mendesain lampu ini berasal dari analogi 3 jari. Oleh masyarakat luas 3 jari ini dikenal sebagai lambang metalika, lalu diimplementasikan menjadi lampu berbentuk radial 3 cabang. Oleh arsitek di Indonesia, pola radial semacam ini sering digunakan sebagai pola dasar rancangan master plan bandara yang bertaraf internasional di Indonesia, karena dipandang sebagai bentuk yang paling efektif dalam penyebaran sirkulasi. Begitu juga dengan lampu ini. Dengan bentuk ini dapat menyebarkan cahayanya ke semua arah dengan intensitas cahaya yang merata. Dimensi dan ukuran lampu. Secara keseluruhan lampu ini memiliki ukuran diameter sisi terluar 21 cm dan memiliki tinggi 30 cm. Ketiga tabung pipa memiliki ukuran yang sama yaitu diameter 6 cm. Sedangkan jarak antar tabung dari tabung yang satu sampai dengan tabung ketiga memiliki jarak yang sama, yaitu 4 cm. Ketiga cover keranjang besi memiliki ukuran diameter yang sama, yaitu 9 cm. Ketiga list papan MDF memiliki ukuran diameter yang sama, yaitu 12 cm. Tinggi tabung secara keseluruhan adalah 30 cm. Tinggi tabung bagian atas adalah 10 cm. Tinggi cover besi adalah 10 cm. Ukuran tabung lampu bagian bawah adalah 20 cm. Sedangkan jarak antar list MDF yang satu dengan yang lainnya adalah 2,5 cm. Jarak list MDF dengan ujung atas dan ujung bawah cover adalah 2,75 cm. Material utama lampu. Material kap lampu ini adalah terdiri dari 5 material utama, yaitu keranjang alat tulis kantor yang terbuat dari besi, paralon 2,5 dim jenis PVC, pilox tipe glossy, pipa stainless steel dan papan kayu MDF. Keranjang alat tulis kantor atau ATK digunakan sebagai cover kap lampu. Pipa paralon digunakan sebagai tabung utama lampu. Pilox glossy digunakan sebagai pewarna atau finishing kap lampu. Pipa stainless steel digunakan sebagai konektor antara tabung lampu dengan kornya sekaligus sebagai jalur kabel. Sedangkan papan kayu MDF digunakan sebagai konektor tabung bawah dan tabung bagian atas kap lampu. Sebelum kita lanjutkan video ini perlu kami informasikan bahwa lampu ini telah dijual di Indonesia. Silahkan cari Parak Liku Shop di Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Ralali, Belanja.com. Tipe dan warna lampu. Dalam tahap pertama ini, Parak Liku Lighting hanya memproduksi satu tipe dan warna lampu untuk lampu seri ini. Tabung lampu berwarna putih mengkilap dengan cover berwarna hitam. Kap lampu telah dilengkapi dengan kabel jenis NYMEC 2 berwarna putih. Kabel jenis ini sudah ber-SNI dan telah direkomendasi oleh PLN di Indonesia. Kapasitas produksi dalam tahap pertama ini pun terbatas hanya 250 unit saja. Aplikasinya pada ruang. Fungsi dan tata guna pada suatu ruang lampu ini terlihat pada gambar-gambar existing demikian ini. Cocok untuk dipasang pada ruang tamu rumah Anda. Cocok juga untuk dipasang pada teras maupun pada ruang santai rumah Anda. Ruang makan, ruang tengah dan ruang keluarga rumah Anda. Lampu ini bagus juga untuk ruang kerja. Cocok juga untuk dipasang di atas tangga maupun pada void rumah Anda. Bisa dipasang pada bar, resepsionis, maupun front office.
Untuk pemasangan pada bar, resepsionis maupun front office sebaiknya lampu dipasang secara terpisah dan berjejer sesuai bentuk furnitur di bawahnya. Koridor, dapur, maupun teras belakang. Taman dalam ruang. Dan cocok juga untuk kafe, butik maupun salon Anda. Proses pembuatan lampu. Sebelum kita lanjutkan video ini perlu kami sampaikan bahwa terdapat kuis untuk pembeli dengan cashback 15% dengan cara menjawab pertanyaan ini. Jawaban Anda mohon disertai pada kolom pesan saat Anda check out order pada Parak Liku Shop. Dana cashback sebesar 15% akan ditransfer ke rekening Anda setelah Anda terima barang. Ini adalah program Parak Liku Shop semata dan bukan program dari marketplace yang bersangkutan. Langkah yang paling awal dalam proses pembuatan lampu ini adalah membuat sketsa sesuai dengan bentuk dan ukuran lampu. Mengukur dan memotong papan MDF yang akan digunakan sebagai list luar kap lampu. Untuk satu set lampu memiliki bagian list sejumlah 2 buah yang memiliki dimensi dan ukuran yang sama. Sebaiknya kedua buah list tersebut dipotong secara bersamaan agar sekali jalan dan juga bisa mendapatkan ukuran yang sama antara list yang satu dengan yang lainnya. Dalam pekerjaan pembuatan lampu ini kami memotongnya menggunakan mesin potong jenis Jigsaw. Lalu memotong dan membentuk papan MDF sesuai dengan lingkaran yang telah disetting terlebih dahulu dengan menggunakan jangka manual. Perlu diperhatikan bahwa lubang lingkaran MDF harus sama dengan diameter luar tabung kotak pensil yang akan digunakan sebagai cover luar kap lampu. Selanjutnya memotong pipa PVC sebagai tabung utama lampu. Dan memotong pipa stainless steel sebagai konektor antara tabung lampu dengan pipa core. Memasang kayu close pemisah antar jarak list kayu MDF bagian bawah dan bagian atas. Namun sebelumnya, perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa lubang kayu MDF telah benar-benar pas dengan ukuran diameter cover keranjang. Sebelum dilanjutkan ke tahap perangkaian atau assembling, pipa paralon beserta list papan MDF diwarna terlebih dahulu. Pipa paralon dan list papan MDF diberi warna dengan menggunakan pilox jenis glossy atau pilok yang mengkilap.
Langkah berikutnya yaitu membentuk lingkaran papan MDF yang akan digunakan sebagai penghubung atau konektor antara cover keranjang dengan pipa PVC bagian atas. Antara cover keranjang dengan tabung pipa PVC bagian atas dan tabung PVC bagian bawah direkatkan dengan menggunakan lem G. Sehingga menjadi satu tabung yang utuh. Lalu selanjutnya merangkai tabung lampu bagian bawah dengan cover keranjang. Gunakan sekrup untuk merangkai tabung dan cover serta pastikan bahwa sekrup benar-benar pas menancap di tengah-tengah konektor papan MDF. Sebelum melakukan proses perangkaian, pastikan bahwa fitting lampu yang telah terpasang kabel telah dimasukkan ke dalam tabung lampu terlebih dahulu. Berikutnya, masukkan semua rangkaian tabung ke dalam rangkaian list kayu MEDEF yang telah dirangkai sebelumnya. Lalu pasang tabung bagian atas secara bersama-sama dengan memasukkan ujung pipa stainless steel ke lubang tabung pipa bagian atas dan ujung lainnya. Masukkan pada tabung koor lampu. Sebelum memasukkan ujung stainless ke semua lubang tabung, terlebih dahulu masukkan kabel ke dalam pipa stainless. Hal demikian bertujuan agar instalasi jaringan kabel tidak tampak dari luar yang dapat mengganggu visual lampu. Pasang bola lampu dengan menarik fitting lampu keluar dari tabungnya. Lalu tarik kembali ke dalam tabung setelah dipastikan bahwa semua bola lampu telah bisa menyala.